Mulai program aja baru saya. Udah. Ya, Sal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami Waalaikumsalam. dari kelompok H4 ingin menjelaskan tentang program yang telah kami buat, yaitu Sistem Informasi Persediaan dan Penjualan pada UMKM Soto Lentok dan Lesehan Baika. Jadi tujuan dari pembuatan program sistem informasi ini yaitu untuk mempermudah owner melakukan pengecekan terhadap jalannya usaha tersebut, beserta dapat mengurangi kesalahan dalam pendataan persediaan. Nah, manfaat dari program ini yaitu mengoptimalkan proses pemesanan dan penerimaan barang sehingga menghasilkan pengolahan persediaan yang lebih efektif dan mengurangi potensi kesalahan. Manfaat selanjutnya yaitu menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik untuk memastikan ketersediaan produk yang diinginkan dan mengurangi resiko kehabisan stok. Untuk selanjutnya, program dapat dijelaskan oleh Dan. Unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Nugroho, NIM 141, mau menjelaskan mengenai program dari sistem informasi kami. Oke, di sini sebelumnya kita akan melakukan login terlebih dahulu. Di sini yang diinputkan itu sebagai admin, itu di nomor ID-nya 111 dengan password 3111. Nah, di sini kami akan melakukan dari admin sendiri itu berfungsi untuk melakukan pemesanan untuk bahan baku itu sendiri dan nantinya akan menginputkan dari user ataupun pengguna yang akan menggunakan dari sistem informasi ini. Di sini memasukkan dulu terkait ID pemesanan yang akan dipesan. Kalau contoh nama barangnya ayam, kemudian ada harga barang, kita kasih contoh 30.000, di mana nanti kita beli 10 kilo. Nah, di mana nomor ID ini juga diisi yaitu dari admin itu sendiri. Nah, itu ada relasi antar subscriber. Oke, di sini kenapa tidak berhasil? Karena ada primary key-nya. Jadi kita misal buat lagi 99. Oke, kita melakukan input. Nah, di sini data berhasil diinput, di mana kita akan melakukan misal update dari data tersebut. Misal kita ganti sama telur. Nah, ini tunggu. Kita akan melakukan perhitungan dan kemudian akan mengupdate dari data. Nah, di sini keseluruhan dari data itu sudah dilakukan update. Nah, ini button hapus untuk menghapus dan di sini digunakan untuk menghapus dari database dan database. Nah, seterusnya di sini juga kita bisa menambahkan user dari melalui admin itu sendiri. Mungkin aku mau ngasih contoh, misal di sini ada mau data login, misal ini dia sebagai admin atau supplier deh, karena kan di sini supplier sebagai eksternal, di mana nanti akan diinputkan sama si adminnya itu sendiri. Supplier misal username-nya Jojo. Nah, misal passwordnya 111. Nah, di sini kita akan melakukan penginputan. Nah, di sini ada Jojo. Nah, ini bisa kita laku update. Misal namanya jadi Gigi. Contoh. Nah, ini udah diupdate dan kita bisa menghapus. Nah, di sini juga. Nah, seperti itu. Seterusnya, seperti ini. Nah, dimana nanti tersisa beberapa kayak gitu. Ini button hapusnya. Oke, kita akan back kembali di admin lagi, di mana di admin ini juga bisa ngelihat dari ini data pemesanan nanti itu data pemesanan itu dari supplier di sini, di mana nanti ada estimasi tiba juga dari supplier sekiranya kapan sih bahan baku itu sampai dan sorry terclose. Oke, nah seperti itu dan kemudian di sini juga ada menginputkan data karyawan, misal contoh nicknya sekian, namanya misal Hudan, tadi misal bagian Hudan itu si admin, alamatnya misal Hudan, kemudian nomor HP itu sekian, nomor ID itu sesuai dengan yang udah didaftarkan oleh admin, di mana di sini sudah berhasil untuk melakukan apa namanya input ya, misal si Hudan ini mau ganti nomor HP-nya jadi sekian, nah di sini lakukan update, oke di sini udah, aduh sorry, nomor HP, nomor dan oh sorry.
Misal dari bagiannya aja kita edit jadi apa namanya, supplier. Ya, di sini kita lakukan update. Nah, di sini udah berubah jadi supplier. Kayak di sini juga button yang sama, kita bisa melakukan penghapusan seperti itu. Di sini juga. Kemudian kita back kembali. eh Kita akan kembali ke home karena di sini home page dari data admin itu udah selesai. Dimana nanti kita akan memperlakukan di aktor-aktor berikutnya. Nah, di sini mungkin aku mau ngasih contoh di kasir ya. Di kasir sendiri itu tiga tiga bagiannya itu adalah kasir. Kemudian namanya itu ada Jilan. Passwordnya itu 333. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat itu ada data dari kasir itu sendiri. Nah, di mana di sini menginputkan lah nomor ID misal dari Jilan tadi itu sendiri sebagai kasir itu 333 misal ID penjualan, kita contoh sekian. Kemudian item itu di apa namanya ya? Di soto lonte itu ada ayam penyet dan lain sebagainya. Misal kita di sini mau beli dua dari ayam penyet, di sini akan melakukan total yang akan muncul juga di sini. Misal pembayaran yang dilakukan oleh pembeli itu 30.000 atau semisal 25.000. 25.000 ini ada kembalian. Ya, di sini kita akan melakukan sorry, kok salah pencet. Ini melakukan input. Oke, di sini data berhasil. Semisal kita mau melakukan update data, nah di sini misal ada 5.000. Ini kembaliannya 6.000, kita melakukan update, data berhasil diupdate, seperti itu untuk pembayaran dan kembalian. Jadi udah berhasil diupdate. Nah, nanti untuk button hapus, ini juga button hapus. Ini ada apa namanya terkait ID otomatis juga di sini. Jadi setelah kita menghapus itu, otomatis ini akan mengganti dari ID penjualan itu sendiri. Oke, kasir itu sebenarnya itu aja dan dia nanti akan melihat lah database itu akan masuk dan diberikan ke ownernya itu sendiri. Nah, setelah kasir, nah kita masuk di apa namanya supplier. Supplier itu sendiri, sorry, supplier itu nomor ID-nya itu 4, misalnya namanya itu kemarin Budi, di sini atau 23. Oke, nah di sini kita tuh bisa ngelihat nih dari supplier itu eh apa sih yang tadi udah dipesan sama apa namanya dari apa namanya si siapa dari admin. Nah di sini kita bisa ngelihat apa sih yang tadi udah dipesan. Nah ternyata telur. Mana di sini juga terlihat dari data pengiriman. Macet woy. Dia udah sampai di buyer ya. Oke, dari supplier, nah itu tadi yang udah dijelaskan juga. Hmm, apa tadi yang mana? Oh, dari data pemesanan ya. Nah, misal kita mau buat paid ID pengiriman, kalau nama barang yang tadi udah dipesan itu telur. Telur itu tadi dipesan 10, kemudian alamat pengiriman itu Sari. Nah, di pemesanan tadi itu di berapa tadi? 666. Nah, di mana ini ada estimasi sampai. Kita melakukan input, nah di sini berhasil diinput. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan update. Nah, semisal tadi diganti ayam, juga di sini untuk button hapus. Oke, seperti itu untuk dari supplier itu sendiri. Next form. Oke, tadi sedikit kan ya. Oke, next. Terus itu ada di apa ya? Terakhir itu apa sih namanya? Sorry, owner ya. Oke, ini ada aktor terakhir. Nah, di sini sebenarnya dari ownernya itu sendiri apa namanya?
akan melihatlah memantau dari progres-progres yaitu dari data penjualan, pemesanan, kemudian adanya pengiriman, di sini lengkap tercatat, di mana data karyawan itu sebenarnya siapa aja sih karyawan dan lain sebagainya dari mulai data diri pribadi. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan mengenai program. Oke, Assalamualaikum. Di sini saya Jilan dengan NIM 116 akan menjelaskan mengenai website program yang telah kami buat. Udah kelihatan belum? Udah. Jadi di sini website yang telah kami buat ini terdapat beberapa section. Yang pertama ada beranda, section tentang program, produk, tim, dan juga kontak. Di mana pada halaman pertama ini menunjukkan mengenai Soto Lentok dan juga lesehan Mbak Tika yang berada di jalan mana. Selanjutnya adalah button mulai menuju ke section tentang kami, di mana pada section ini menjelaskan mengenai UMKM ini itu terdapat menu apa saja dan juga berdiri pada tahun berapa. Selanjutnya, pada section program, ini menunjukkan untuk menjelaskan mengenai bagaimana program yang telah kami buat, di mana terdapat form login, terdapat form admin, terdapat form data karyawan, terdapat form supplier, terdapat form user, terdapat form kasir, owner, dan juga yang terakhir form data pemesanan. Selanjutnya itu ada bagian program kami. Di sini ada button download di mana eh, jadi dapat apa ya, mendownload program itu dengan menekan button download. Nah, ini programnya muncul ya. Next, kembali. Selanjutnya, itu ada section bagian produk, di mana produk ini adalah tampilan dari produk yang tersedia di UMKM Soto Lentok dan juga lesehan Mbak Tika. Jadi ada nasi ayam kremes. Untuk melihat tampilan dari nasi ayam kremes dapat ditekan button plus. Nah, jadi ini tampilan setiap produk. Sebentar. Ini ya udah sampai dengan tampilan produk yang terakhir. Oke, next itu section bagian tim, di mana bagian tim ini adalah section bagian tim kami yang merancang program dan juga website ini. Ada Hudan, ada saya sendiri, Jilan, dan juga ada Selfie. Selanjutnya itu ada di section kontak kami, di mana di sini terdapat alamat dari UMKM tersebut. Terdapat juga email dan juga terdapat nomor HP yang bisa. Nah, jadi di nomor HP ini nanti akan dilanjutkan ke WhatsApp itu. Selanjutnya, jika konsumen terdapat kritik dan juga saran atau pesan, maka dapat eh, menginput nama, misal Jilan dengan email ini, subjeknya pesan, misal pesannya itu bagus. Selanjutnya, klik button kirim pesan, maka akan terkirim sebentar, load. Terkirim ke email, check your email. Dah, selanjutnya di sini terdapat eh,
maps dari UMKM tersebut. Selanjutnya, ini adalah halaman terakhir di mana terdapat nama UMKM, alamat, dan juga useful links ini untuk misal kita mau langsung ke program, pencet aja. Nah, oke, sekian. Oh ya, yang terakhir ini ada button Instagram. Ini berfungsi kok. Jadi ini adalah Instagram dari UMKM tersebut. Ya udah. Oke, sekian. Sekian presentasi website dan juga program yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.